Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbak Cihoy, tetap di channel yang sama yaitu MBC Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang terapi mandi pada burung cucak hijau kesayangan kita. Terapi mandi malam ya pada burung kesayangan kita, utamanya cucak hijau ya. Nah, kita bisa mandi malam ini akan bisa mengobati beberapa minus ya pada burung kita, yaitu hijau melet ya, terus kemudian gelisah, naik turun pangkringan ya, terus kemudian cucak hijau galak dan cucak hijau ngeleper ya, ngeleperkan sayap. Nah, itu menandakan bahwa cucak hijau yang kita miliki dalam kondisi over birahi ya. Nah, terapi malam ini aslinya dan sesungguhnya adalah cara terakhir ya, cara terakhir yang sering saya lakukan apabila dengan cara-cara yang lain sudah tidak mampu. Tetapi cara ini tidak saya rekomendasikan aslinya ya, jadi tidak saya rekomendasikan karena akan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan, bahkan bisa akan membuat burung kita meninggal ya, mati ya. Nah, untuk itu sebelum melakukan mandi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah cucak hijau yang akan kita lakukan terapi itu tidak dalam posisi sakit ya. Tidak dalam kondisi sakit, artinya burung yang kita akan lakukan terapi itu dalam kondisi sehat, betul-betul sehat, sehingga burung yang akan kita lakukan terapi itu tidak kondisi sakit lah, sehingga bisa kita lakukan terapi pada burung cucak hijau kita yang sedang over birahi. Terus yang kedua adalah cucak hijau kita tidak dalam posisi tidur ya, posisi tidur. Jadi kalau misalkan burung kita posisi tidur karena ingin kita lakukan terapi mandi malam, terus kita bangunkan, sebaiknya jangan ya, sebaiknya jangan kita lakukan. Jadi apabila memang kita berniat untuk melakukan terapi, maka burung itu sudah di posisi tidak tidur ya. Dari sore itu kita sudah taruh di tempat yang terang gitu ya, sehingga burung tidak tidur. Terus kemudian yang ketiga adalah melakukan penyemprotan yang halus pada burung cucak hijau kita, sehingga untuk melakukan terapi ini harus dilakukan dengan penyemprotan halus, tidak dilakukan dengan penyemprotan kasar ya. Jadi nggak usah terlalu basah kuyup ya, jangan terlalu basah kuyup, apalagi dikasih obat-obat misalkan seperti sampo ya, sampo burung ya, sehingga menyebabkan burung kita lepek. Nah, itu bisa fatal loh ya terhadap burung kita ya, karena kedinginan, kram, bisa meninggal. Nah, saya sarankan untuk tidak melakukan hal itu. Terus yang selanjutnya adalah lakukan pemandian atau terapi itu di tempat yang terang. Jangan melakukan di tempat yang agak gelap gitu ya. Kalau bisa yang terang sekali, sehingga burung kita itu tidak terkejut, tidak kaget. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah apabila ingin melakukan terapi ini juga tidak dalam kondisi cuaca yang tidak baik. Jadi misalkan seperti gerimis, terus kemudian angin yang tidak karuan, yang yang banter gitu ya, terus kemudian dingin, apalagi hujan, itu tidak disarankan untuk melakukan terapi malam. Oke, selanjutnya bagaimana caranya untuk melakukan terapi ini? Stepnya adalah kita mulai dari jam 4 sore ya. Dari jam 4 sore, jadi ketika burung kita itu biasanya langsung kita kerodong untuk istirahat. Nah, pada waktu istirahat ini burung tidak kita lakukan pengkerodongan dan kita tidak istirahatkan. Setelah kita berikan jangkrik, misalkan hariannya dia sudah diablak gitu ya, diablak, nggak kerodong misalkan ya. Jadi pemberian jangkrik pada sore hari, kita berikan jam 4 misalkan ya, tergantung settingannya. Kalau over birahi
ya diturunkan dulu ya, diturunkan. Misalkan kita kasih 2 atau kita kasih 1 ya. Setelah kita kasih itu, taruh di tempat yang terang. Jadi nanti usahakan tempat yang di dekat lampu ya, di dekat lampu, sehingga burung itu tidak tidur sampai malam. Dan ini dilakukan untuk melakukan terapi ini dilakukan antara dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam ya. Kalau jam 9 tidak saya sarankan ya. Jadi jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Nah, dilakukan dilakukan jam 7 sampai dengan 9 malam. Dan bagaimana perlakuannya ya, kita setelah kita memberikan jangkrik, kita biarkan aja dulu sampai jam 7 malam, dan pastikan burung kita itu tidak tidur ya. Pastikan burung kita tidak tidur ya. Kalau bisa sambil lihat-lihat, jangan dibiarkan. Takutnya di situ ada yang menggoda, ada yang menyiul, atau ada serangga-serangga yang berbahaya yang kemudian mendekati burung kita. Kalau bisa di dalam ruangan gitu ya, yang serangga tidak bisa masuk ke dalam ruangan kita. Seperti itu ya. Perlakuannya seperti apa? Ambil burung yang akan kita terapi, taruh di tempat terang ya, di mana kayak gitu, di kamar mandi, tapi kamar mandinya harus terang gitu ya. Kemudian lakukan penyemprotan ya. Jadi lakukan penyemprotan, jadi semprot halus saja. Semprot embun, semprot halus saja. Jadi kalau misalkan kalau kita punya botol semprot yang isi 2 liter itu, lakukan aja. Tapi ingat, jangan dikasih obat ya, obat sampo burung biar tidak lepek. Biarkan aja. Jadi disemprot aja. 2 liter itu cukup saya kira. Lebih dari cukup. Jadi habis 2 liter udah. Habis itu kita angkat ya, terus kemudian taruh lagi di tempat yang terang. Di tempat yang terang, di tempat yang tenang ya. Jauh dari serangga, jauh dari godaan orang-orang yang menggoda burung kita, agar burung kita tidak tergoda ya, sehingga nanti akan mengangkat birahi burung yang kita terapi tadi. Jadi seperti itu. Nah, taruh di tempat tenang, biarkan sampai dia menyetset bulunya, mendidiskan bulu-bulunya. Biarkan sampai pastikan bahwa bulu burung cucak hijau kita itu kering ya. Nah ya, bulu burung kita kering, sehingga ketika sudah kering ya, baru kemudian kita kita kerodong kembali. Setelah kita kerodong kembali dan taruh di tempat yang tenang. Dan seperti itu sampai lakukan seperti itu bertahap. Bisa sampai 3 hari, bisa sampai 1 minggu lah, seperti itu ya. Saya yakin akan sembuh. Paling lama itu maksimal 1 minggu. 1 minggu saya yakin sudah sembuh ya. Itu tadi, tapi harus ada ketika kita melakukan terapi over birahi, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ya. Simak video saya yang lama-lama itu ya. Misalkan salah satu contohnya adalah tidak boleh sering menggoda burung ya, burung kita nggak boleh. Jadi kalau sering digoda itu juga akan menyebabkan burung kita over birahi. Bukan tidak boleh, saya tidak menyarankan ya burung digoda, dikablak misalkan ya sangkarnya, atau kita petekin, atau kita siulin gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan burung yang akan diikut sertakan dalam lomba, saya sarankan untuk dilakukan seperti itu. Nah, kalau dilakukan seperti itu, maka jadinya makanya burung kita itu akan gacor di rumah, nembak-nembak di rumah, di gantangan dia biasanya kebanyakan ngetem
ngukluk gitu ya. Jadi bunyinya apa namanya, nggak mengeluarkan materi-materi tembakan gitu ya, seperti itu. Makanya yang kemudian kenapa cucak hijau itu seperti itu ya, karena yaitu tadi burung kita sering kita goda di rumah untuk memunculkan materi-materi rumahan. Jadi ketika digantang dia nggak mengeluarkan materi-materi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini tentang terapi cucak hijau mandi malam ya. Mandi malam. Apabila ada komentar, silakan dikomentari pada kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman kalian. Siapa tahu ada yang membutuhkan. Mungkin dari saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jamtrok Mania.